Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatta ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma alhimna al-ilman naf'ahu bihi awamira wa nawahiya warzuqna fahman na'rifu bi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allah ftah alaina futuhul arifin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana sampai pada saat sekarang Allah masih melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga masih bisa kita melanjutkan pengajian kita dalam lanjutan kajian fikih kita, membaca kitab Muqaddimah Hadramiyah. Alhamdulillah, dan selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang kepada para jamaah semuanya dalam lanjutan kajian kita. Alhamdulillah sekarang pertemuan ke-21 yaitu akan membahas tentang syarat sahnya wudhu atau syarat sahnya mandi. Karena tanpa syarat ini, walaupun wudhu kita kerja rukunnya, kita kerjakan sunat-sunatnya, kalau tidak ada syarat, maka itu percuma saja. Maka di bulan yang berkah ini, yaitu masuk puasa kedua sekarang, mungkin sebagian jemaah sudah ada yang berbuka, sebagian masih ada tinggal menghitung jam. Kalau di sini masih jam 11 pagi. Di bulan yang mulia ini, mungkin sebelum kita mulai pengajian, mari kita kirimkan baca Al-Fatihah kita kepada orang tua kita, kepada sanak pemilih kita, dan kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan di bulan yang suci ini ibadah kita bisa kita tingkatkan, apalagi dalam target kita gitu. Jadi kalau bisa adalah target kita di bulan minimal 30 hari ini. Misalkan baca Al-Quran, sedekah, silaturahmi, dan lain-lainnya. Oke, sebelum masuk pengajian, mari kita sama mengirimkan Al-Fatihah kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan baca Al-Fatihah ini dipermudahkan segala urusan kita, pendidikan kita, baik itu urusan dunia maupun di akhirat, dan dijauhkanlah kita dari mala bahaya. Ala hadzin niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya.
Iya. Aduh. Mudah-mudahan dengan baca Al-Fatihah tadi lancarlah pengajian ini dari awal sampai akhir insyaallah. Sekarang pembahasan yang selanjutnya tentang syarat sah wudu atau syarat sah mandi. Maksudnya mandi di sini adalah mandi wajib, bukan mandi hanya mandi biasa, tapi mandi wajib. Misalkan kalau untuk perempuan itu mandi selepas haid. Kalau misalnya bagi laki-laki itulah mandi habis ihtilam atau mimpi basah, atau itu yang berkaitan dengan hadas besar, hadas akbar. Kalau masalah rukun dan sunat wudhu dan yang dimakruhkan dalam wudhu itu telah kita bahas minggu-minggu kemarin. Alhamdulillah semuanya udah kita bahas. Berarti sekarang masuk ke pertemuan selanjutnya, syarat gitu. Syarat sah wudhu kita atau syarat sahnya mandi kita. Jadi selama ini kita berwudhu, alhamdulillah sudah menunaikan yang fardu, sudah menunaikan yang sunatnya, dan sudah menjauhi yang makruhnya. Kan tetapi, apakah semuanya itu terpenuhi syaratnya gitu? Ya seperti mana disampaikan, ya walaupun kita sudah melaksanakan yang fardu atau yang sunatnya, tapi kalau syaratnya tidak kita lakukan, maka itu percuma saja. Kalau syarat tidak kita kerjakan, kita bawa sholat, ya alias wudhu kita tidak sah, ya sholat kita tidak sah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul wudu'i wal ghusli. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala syurutul wudu'i wal ghusli. Al-islamu wa tamyiz wan naqa'u 'anil haidi wan nifas wa amma yamna'u wusul al-ma' ila al-bashar. Wa ilmu bi fardiyatihi wa alla ya'taqida fardan min furudi sunnah. Wal ma'u tuhur. Wa izalatun najasah al-'ainiyah la tazulu ghuslah wahidah. Wa alla yakuna lal 'udhi may ghairul ma'. Oke. Pasal ini menerangkan tentang syarat wudhu dan syarat mandi. Kalau wudhu kita sudah sama tahu yang mana itu adalah ya syarat kita untuk melaksanakan sholat. Dan juga itu al-ghusli mandi. Yang mana wudhu dan mandi ini adalah itu untuk cara untuk menghilangkan hadas. Baik itu hadas kecil atau hadas besar. Gitu. Jadi yang makna hadas itu adalah mayujibul wudu wal ghusl. Jadi kalau hadas itu ada dua. Yang mana hadas itu ada hadas asghar, ada hadas akbar, ada hadas kecil, ada hadas besar. Jadi kalau hadas kecil, maka cara menghilangkannya dengan cara berwudu. Itu hadas kecil. Tapi kalau hadas besar, itu menghilangkannya dengan cara mandi. Itu masalah menghilangkan hadas. Ya, yang pertama syarat sah wudu ini digabungkan dua, wudu dan mandi. Jadi ada beberapa syarat yang di bawah ini kita sebutkan nanti. Jadi itu syarat wudu dan juga syarat untuk mandi. Itu untuk mandi wajib atau janabah. Yang pertama syarat sah wudu dan mandi tersebut adalah Islam. Berarti yang mandi atau yang berwudu itu mesti orang Islam. Maka tidak sah wudu atau mandi orang kafir gitu. Tidak sah wudu atau mandi orang kafir. Dan syarat yang selanjutnya, yang mana yang masalah syarat yang pertama ini sudah kita jelaskan minggu kemarin. Ada juga pengecualiannya. Dan yang kedua, syarat sah wudu itulah tamyiz.
itu mumayyiz. Gitu. Kita katakan yang mumayyiz itu adalah, jadi dalam istilah fikih itu ada namanya itu mumayyiz, ada namanya sobi. Kalau bahasa kitonya tamyiz atau mumayyiz itu kata orang kan bisa membedakan buruk atau baiknya gitu. Jadi anak tuh sudah bisa membedakan buruk atau baiknya. Tapi kalau masyhur ulama mengatakan yang tamyiz atau mumayyiz itu adalah ayaqula wahdahu wa yashraba wahdahu wa yastanjiya wahdahu. Yang mana anak tersebut bisa dia makan sendiri, dia minum sendiri, dan istinja sendiri. Gitu. Maka anak itu telah kita kategorikan itu mumayyiz. Gitu. Kita perkirakan yang mumayyiz ini itu umur anak ya sekitar 6 atau 7 tahun. 6 atau 7 tahun. Maka kalau anak yang belum mumayyiz, maka walaupun dia berwudu, maka itu wudu tidak sah. Gitu. Itu tidak sah. Jadi syarat berwudu yang kedua adalah mumayyiz. Mesti orang itu mumayyiz. Ada istilah kedua dalam fikih itu ada nama sobi. Kalau yang kata-kata sobi, dari yang katakan sobi itu adalah definisinya minal wilada ilal bulu. Dari anak itu lahir, muncul ke bumi, sampai ilal bulu, sampai dia balik, maka orang itu tersebut dikatakan sobi. Sebelum orang itu balik, maka masih dikatakan sobi. Gitu. Jadi dari lahir sampai ke balik, maka anak itu berstatus sobi. Jadi dalam istilah fikih ada namanya kata-kata sobi. Jadi batasan sobi itulah sampai balik. Dari dia lahir sampai ke balik. Yang mana balik ini nanti kan ada dengan umur, ada dengan ya maksudnya dengan kalau perempuan mengalami haid gitu. Kalau laki-laki itu mengalami mimpi basah atau ihtilam. Kalau perempuan atau laki-laki telah mengalami tersebut, berarti orang itu tidak dinamakan lagi sobi. Gitu. Kalau seorang itu tidak pernah mengerjakan atau tidak pernah apa tuh, tidak pernah mimpi basah atau tidak pernah haid, maka menentukan balik seseorang itu dengan umur, yaitu sampai umurnya 15 tahun Hijriyah. Hitang di sinilah hitang Hijriyah, bukan Masehi. Jadi bagi kita yang punya anak yang baru-baru melahirkan, jadi menghitung anak itu adalah mulai dari hitung Hijriyah, bukan hitung Masehi itu. Ya kalau bisa itu ditulis gitu. Tanggal berapa dia lahir, misalkan sekarang 2 Ramadan gitu kan. Itu kan namanya bulan Hijriyah. Bukan. Jadi pakai hitungan dalam menentukan balik seorang dengan umur itu dengan bulan Hijriyah. Bukan pakai bulan Masehi. Mumayyiz. Dan syarat yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz. Mumayyiz itu telah bisa membedakan itu umur 6 atau 7. Jadi kalau anak umuran 4 tahun atau 3 tahun dia berwudu, apakah sah wudunya? Tidak sah. Karena belum sampai mumayyiz. Dan juga syarat niat itu, karena di dalam niat itu ada 7 hal. Masalah niat itu ada 7 hal yang berkaitan. Apa tuh? Di antara niat itu yang 7 adalah ada masalah syartun, syarat. Jadi syarat niat itu ada beberapa syarat juga. Jadi niat itu sendiri ada juga syaratnya. Di antaranya syarat niat itu adalah Islam. Jadi mesti orang yang niat itu, yang berniat itu Islam. Dan yang kedua adalah mumayyiz. Gitu. Jadi mesti yang niat tersebut juga harus mumayyiz. Jadi umur yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, maka kalau dia berniat, maka niat tidak sah. Karena yang sah niat itu adalah orang mumayyiz gitu. Jadi kalau dalam niat itu kan
Tamyiz. Selanjutnya syarat sah wudhu dan mandi itu adalah yang ketiga, wan naqa'u 'anil haidi wan nifas. Gitu. Jadi ini pembahasannya sekarang. Kalau masalah Islam, mumayyiz syarat satu yang kedua itu telah kita bahas minggu kemarin. Ada juga beberapa pengecualian kalau mumayyiz kemarin. Yang mana wudhu atau mandi sah. Selanjutnya wan naqa'u 'anil haidi wan nifas. Jadi syarat sah mandi atau wudhu, jadi mesti orang itu bersih dari haid dan nifas. Jadi orang itu tidak ada mengalami haid dan nifas. Gitu. Jadi intinya syarat sah wudhu dan mandi itu tidak ada yang menafikan. Yang menafikan wudhu, menafikan wudhu atau menafikan mandi. Nah, jadi yang menafikan mandi atau wudhu itu adalah yang hadas. Gitu. Jadi hadas. Kalau mandi berarti itu hadas akbar, hadas besar. Kalau wudhu berarti itu hadas kecil. Oke, jadi kan perempuan haid dan nifas kan itu tidak sah gitu, wudhu atau mandinya. Iya, tidak sah mandinya gitu. Yang mana perempuan haid dan nifas tidak sah mandinya, ada juga pengecualian yang mana mandi atau ya mandinya itu sah. Itu ada beberapa surah yang mana mandi orang haid dan nifas itu sah gitu. Ini maksudnya belum habis waktu haidnya, ini orang masih haid gitu. Orang dalam keadaan haid. Jadi mandinya sah. Meskipun orang itu dalam keadaan haid dan nifas. Yang pertama, mandi agsalul haji. Agsalul haji. Jadi ini pengecualian yang mana orang haid dan nifas itu sah mandinya. Tadi kan kita katakan poin yang ketiga, syarat wudhu dan mandi itu kan wan naqa 'anil haid wal nifas. Tidak ada masuk bersih dari haid dan nifas. Artinya tidak ada mengalami haid dan nifas. Kan itu syarat mandi atau syarat wudhu. Di dalam mandi al-ghusli ada pengecualian yang mana mandi orang haid dan nifas itu sah. Yang pertama pengecualian itu adalah aqsalul haji. Mandi untuk keperluan haji. Karena dalam haji itu ada beberapa mandi yang disunatkan gitu. Ada beberapa mandi yang dianjurkan. Misalkan mandi untuk ihram. Itu mandi untuk ihram, ghuslu lil ihram gitu. Kalau seorang itu pergi haji, yang mana padahal perempuan ini lagi haid sekarang misalnya. Lagi haid. Apakah boleh dia ihram? Boleh. Yang kita katakan ihram itu adalah itu an-niyatu dukhulu fin nusuk. Jadi niat, memulai niat, misalkan niatnya saya sekarang ihram untuk haji. Jadi melapaskan niat itu namanya dengan itu katakan ihram. An-niyah ad-dukhul fin nusuk. Nah, niat untuk masuk haji itu namanya niat. Jadi itu mandi dalam haji. Di antara mandi dalam haji itu adalah ghusl ihram, mandi untuk ihram gitu. Ya maka ihramnya sah, niatnya sah gitu. Jadi niatnya sah karena tidak ada syarat ihram itu mesti taharah. Jadi tidak ada syarat ihram itu mesti taharah. Walaupun dia dalam keadaan haid dan nifas itu sah dalam keadaan hadas akbar. Jadi dari semua amalan haji dan umroh yang disyaratkan taharah itu hanya ada tawaf saja. Jadi dalam haji atau umroh yang mesti orang itu taharah suci. Kalau dia mengalami haid dan nifas itu tidak sah.
itu hanya satu saja, yaitu hanya ketika tawaf, itu mengelilingi Ka'bah. Hanya itu saja yang dianjurkan untuk taharah. Jadi selain itu, walaupun tidak taharah maka tidak apa-apa. Misalkan wukuf di Arafah, sya'i, gitu. Potong rambut, lempar jumroh, bermalam di Muzdalifah, semuanya itu tidak perlu kepada niat taharah. Walaupun orang dalam keadaan haid dan nifas, maka sah. Ya kayak wukufnya sah, sya'inya sah gitu. Selanjutnya ada juga apa itu dalam mandi-mandi haji, pertama tadi kan mandi ketika ihram, al-ghuslul ihram. Kedua ghuslu di untuk masuk Makkah. Jadi ketika masuk Makkah itu juga disunahkan mandi. Jadi bagi perempuan haid sah mereka mandi gitu. Atau selanjutnya ghuslul wukuf, mandi untuk wukuf. Atau selanjutnya mandi hari 11, 12, 13 gitu. Dan lempar jumroh. Pengecualian yang kedua adalah sah mandi orang haid dan nifas itu adalah ghuslul aid. Itu disunahkan juga mandi. Jadi perempuan haid kalau ketika mereka datang halangan bertepatan di Aid, yaitu Aidain, itu raya Idul Fitri adalah Idul Adha, ya walaupun mereka tidak pergi ke masjid, akan tetapi mereka juga disunahkan juga mandi di hari itu. Intinya sah lah mandi mereka. Gitu. Jadi bagi perempuan yang haid bertepatan dari Idul Fitri atau Idul Adha, maka dianjurkan juga mereka untuk mandi. Alasannya adalah anal ghusla lil yaumi la lis shalah. Kalau mandi untuk salat, ya maka tidak sah. Karena di antara syarat yang dilarang ketika perempuan itu adalah ya an-niyati an-niyati ibadah. Gitu. Kalau niat untuk ibadah, maka perempuan haid atau nifas itu dilarang, tuh tidak boleh gitu. Tapi kalau untuk mandi, hanya untuk mandi saja, anal ghuslatul lil yaum, karena mandi itu hanya untuk hari itu kan, dan mandi itu tidak untuk sholat, maka itu dibolehkan karena untuk ya apa itu. Yang ketiga adalah selanjutnya ghuslil mayit. Jadi perempuan yang mandikan jenazah, yang mana perempuan dalam keadaan haid dan nifas juga disunahkan untuk mandi habis menyelenggarakan jenazah. Itu masalah yang kedua. Jadi intinya syarat wudhu atau mandi itu tidak ada orang dalam keadaan haid dan nifas. Gitu. Yang keempat, syarat wudhu dan mandi adalah wa amma yamna'u wusulal ma' ilal basyarah. Yang keempat, syarat wudhu dan mandi itu adalah bersih dari sesuatu yang bisa sampai air ke kulit. Jadi amma yamna'u wusulal ma' ilal basyarah. Jadi wa amma itu ataf ke wan naqa. Jadi wa amma itu diatafkan ke wan naqa. Maktuf. Jadi kalau artinya an-naqau amma yamna'u wusulal ma' ilal basyarah. Jadi bersih dari sesuatu yang bisa sampai air ke kulit. Jadi tidak ada antara kulit dengan air itu pembatas gitu. Jadi syarat wudhu dan mandi itu jangan sampai ada yang suatu yang menghindari atau menghalangi air untuk sampai ke anggota wudhu atau anggota mandi. Tadi di sini mesti ditambahkan, perlu diperjelas sini. Yang mesti ditambahkan adalah yang mesti ditambahkan dalam mu'tamad mazhab. Di antara kulit atau anggota wudhu yang mesti dibasuh itu adalah ma tahtal azfar. Itu sesuatu yang ada di bawah kuku. Itu karena yang di bawah kuku itu kan sering situ kelupaan kita membasuhnya. Jadi menurut mu'tamad mazhab itu mesti diperhatikan. Jadi misalkan kuku kita panjang itu, kalau ada hitam-hitam nempel kuku maka itu mesti dibersihkan. Masalah tahta azfar, masalah kotoran yang ada di bawah kuku, kan kotoran tuh. Jadi itu bisa menghalangi air wudhu sampai kulit. Jadi masalah tahtal azfar ini ada khilaf dalam mazhab kita.
sesuatu yang ada di kulit, di bawah kuku, dalam mazhab kita itu ada khilaf. Karena ada beberapa orang sulit sekali bagi dia untuk membersihkan kotoran yang ada di bawah kuku. Misalkan orang yang kerja di ya misalkan jadi sawah atau di ladang itu kan sangat susah mereka untuk membersihkan kotoran yang ada di bawah kukunya. Jadi masalah kotoran yang ada di bawah kuku itu ada khilaf. Itu ada khilaf. Apalagi orang yang kerja di misalkan di bengkel gitu kan, ada oli atau gomok yang telah melengket di bawah kukunya. Itu kan agak susah dibersihkan atau kotorannya lain. Jadi di sini ada dua pendapat, Jadi kaul awal, pendapat yang pertama mengatakan kotoran yang ada di bawah kuku itu kalau menurut mu'tamad mazhab, ini benar ya mu'tamad mazhab, contoh yang di atas itu jadi kalau menurut mu'tamad mazhab mesti dibersihkan. Tidak ada keringanan walaupun itu bagi orang petani, bagi orang yang kerja di ladang itu walaupun hitam kukunya, maka ketika sholat mesti mereka itu membersihkannya. Itu menurut mu'tamad mazhab. Itu mu'tamad mazhab. Ini itu kaul yang pertama. Sedangkan kaul sani, pendapat yang kedua mengatakan sebagai ulama itu ada ikhtiar mereka, ada pilih mereka, ikhtiar mereka mengatakan bagi orang yang sulit membersihkannya, ada kotoran di bawah kuku tadi, bagi mereka yang sulit untuk membersihkannya, maka itu dimaafkan. Ya, misalnya kayak orang yang kerja di petani. Ini menurut pendapat siapa? Ini menurut pendapat ikhtiar Imam Zarkashi dan Imam Al-Ghazali. Jadi ikhtiar mereka mengatakan bahwa bagi orang yang susah mengangkatkan kotoran di bawah kukunya, misal kayak petani tadi kita katakan, maka bagi dia boleh hanya semampu dia membersihkan itu. Jadi tidak mesti sampai bersih, hanya semampu dia. Kalau pendapat yang pertama mengatakan mu'tamad mazhab itu mesti dibersihkan, tidak ada ya keringanan. Tidak ada keringanan. Itu menurut pendapat Imam Zarkashi atau Imam Al-Ghazali. Dan ada nama imam satu lagi. Nama imam itu adalah Imam Al-Qurdi. Nama imam itu adalah Imam Al-Qurdi. Beliau berkata, qal al-ikhtiyar, Imam Al-Qurdi ya, berkata. Dia berkata, qal al-ikhtiyar Imam Zarkashi wa Imam Ghazali yang tadi mengatakan bagi orang yang susah menghilangkan kotoran kukunya, kan kata Imam Ghazali dan Imam Zarkashi itu kan diboleh, masih ada keringanan gitu. Dan Imam Qurdi berkata, qala ikhtiyar Imam Zarkashi Al-Ghazali annahu azhar min haitsul qawaid. Ini yang paling kuat dari sisi kaidah. Karena kaidah mengatakan al-masyaqqah tajlibu taysir. Nah, jadi karena ini bagus. Jadi kaidah mengatakan al-masyaqqah dalam usul fikih, qawaid usul fikih mengatakan al-masyaqqah tajlibu taysir. Wa yajuzu taqliduhu. Jadi al-masyaqqah tajlibu taysir kalau artinya itu kan yang keberatan itu bisa membawa kepada mudah karena kan sangat sulit membersihkan, mungkin ada kuku kotoran yang telah menempel kuku itu sangat sulit sekali untuk dibersihkan. Jadi ada kaidah usul mengatakan al-masyaqqah tajlibu taysir. Maka kalau menurut Imam Ghazali dan menurut ini kata Imam Qurdi, menurut Imam Zarkashi tadi dan Imam Al-Ghazali, maka itu boleh diamalkan. Jadi bagi kita kalau pengen berhati-hati, pengen mengamalkan, boleh kita amalkan ya mu'tamad mazhab dan boleh juga mengamalkan ya pendapat Imam Zarkashi atau Imam Ghazali. Yang penting masih ada dalilnya, masih ada rujukan ulama, maka boleh kita amalkan. Yang tidak boleh itu tidak ada rujukan atau dalilnya.
Ya mungkin bagi orang tua kita atau bagi terus anak kita yang kerja yang apa, kalau bagi dia susah untuk menghilang kotoran, maka itu masih ada keringanan. Tidak, maksudnya ya dibersihkan juga, tapi tidak mesti sampai bersih tuh, tapi kesanggupan dia dibersihkan, tetap juga dibersihkan, tapi hanya kesanggupan dia. Tapi kalau kita memakai pendapat yang mu'tamad mazhab, yang diyakini dalam yang ya maksudnya yang disarankan dalam mu'tamad mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, berarti itu adalah ya kita bersihkan sampai habis kotoran tersebut. Jadi intinya ya mata tal azfar, ada kotoran di bawah kuku, itu ada dua intinya. Ada dua pendapat, ada dua kaul, dua pendapat. Jadi pendapat yang pertama mu'tamad mazhab mengatakan wajib dibersihkan walaupun itu susah. Nah, gitu. Jadi pendapat mu'tamad mazhab mengatakan ada kotoran bawah kuku yang susah dibersihkan, wajib dibersihkan walaupun itu membersihkannya susah. Kalau pendapat Imam Zarkasi atau Imam Ghazali mengatakan tidak wajib. Jadi tidak wajib sampai kalau itu misalnya susah gitu, susah membersihkannya. Maka tidak wajib hukumnya untuk dibasuh sampai bersih. Itu syarat yang keempat. Sampai sini mungkin dari jamaah ada yang menanyakan? Dari Islam, tamyiz, an-naqanil haid, wa amma yamna'u sulama ilal basyarah. Ada yang menanyakan? Kalau tidak, kita lanjutkan. Berarti syarat yang kelima, wa ilmu bi fardiyatih. Jadi syarat wudhu dan mandi itu adalah yang selanjutnya, wa ilmu bi fardiyatih. Jadi syarat sah wudhu dan mandi itu mengetahui kewajiban wudhu itu. Nah, mengetahui kewajiban wudhu tersebut atau mandi tersebut. Dia tahu bahwa mandi itu wajib. Dia tahu bahwa mandi itu wajib gitu. Kalau seorang orang itu berwudu, orang yang berwudu akan tapi tidak meyakini kewajiban wudu tersebut atau kefarduan mandi tersebut, maka wudunya tidak sah gitu. Dan juga mandi tidak sah. Contoh, sebenarnya kalau ambo sholat, oh gitu kan sini. Sebenarnya kalau saya sholat, jadi wudu itu tidak, jadi tidak usah pakai wudu gitu. Jadi tidak usah pakai wudu. Jadi itu tidak meyakini kewajiban wudu tersebut. Tidak meyakini kewajiban mandi tersebut. Sebenarnya mau sholat kok tidak mesti pakai wudu gitu. Saya wudu ambo sholat kok sahihnya gitu. Kan berarti orang ini tidak meyakini kewajiban wudu tersebut. Maka kalau orang meyakini tersebut maka tidak sah mandinya atau wudunya. Wa ilmu bi fardiyatih. Jadi mengetahui kewajiban apa yang dia kerjakan tersebut. Syarat kelima, selanjutnya syarat keenam. Wa alla ya'taqida fardhan min furudhi sunnah. Wa alla ya'taqida fardhan min furudhi sunnah. Jadi syarat sah wudu dan syarat sah mandi selanjutnya adalah dia tidak meyakini salah satu rukun dari rukun-rukun wudu itu sunnah. Dia tidak meyakini salah satu rukun dari rukun-rukun wudu itu sunnah hukumnya. Tuh. Kan rukun wudu ada 6. Itu. Ada 6. Pertama niat, basuh wajah, selanjutnya basuh tangan,
Selanjutnya adalah mengusap rambut, kaki, dan tertib. Itu kan rukun itu kan fardu wudu. Kalau seorang itu sampai meyakini, misalkan basuh wajah itu kan hukumnya wajib, fardu. Dia yakini sekarang, basuh wajahku hukumnya sunat. Contoh tangan. Soalnya tangan ke hukumnya sunat mah, ada wajib dong. Hukumnya sunat, tidak ada wajib dong. Kalau seorang mengiktikadkan seperti itu, maka wudhunya tidak sah. Maka wudhunya tidak sah. Begitu juga jadi tentang masalah mandi. Jadi orang tuh jangan sampai meyakini fardu itu sunnah gitu. Tapi kalau sebaliknya, kalau seorang tuh meyakini sunnah itu fardu, maka itu tidak membatalkan wudhunya. Maka tidak masih sah wudhunya. Misalkan masalah kumur-kumur. Kita mengatakan kumur-kumur itu kan sunnah. Istinsyak kan sunnah. Atau madmadah masalah istinsyak. Atau membasuh 2 telapak tangan. Itu kan hukumnya sunnah. Nah, sekarang orang ini meyakini membasuh 2 telapak tangan, berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, itu hukumnya wajib fardu itu. Kalau seorang meyakini seperti itu wudhunya tetap sah. Gitu. Tetap sah. Karena ada juga sebagai mazhab mengatakan kumur-kumur itu hukumnya wajib. Wajib maksudnya itu fardu, masuk fardu. Kalau bagi kita mazhab Imam Syafi'i, kumur-kumur itu adalah sunnah. Yang penting jangan sampai meyakini yang fardu itu sunnah, tapi meyakini sebaliknya yang sunnah itu fardu, maka itu tidak apa-apa. Yang mana dalam pembahasan ini itu ada 3 surah. Nah itu. Kan tapi yang 3 surah ini kalau dia kerjakan wudunya tetap sah. Jadi kan di kitab itu dikatakan wa alla ya'taqida fardhon min furudhi sunnah. Gitu. Orang itu tidak meyakini yang fardu itu sunnah. Gitu. Kalau sampai meyakini yang fardu itu sunnah, maka wudhunya tidak sah. Dalam lapas ini, dalam pembahasan ini, itu ada 3 surah. Ada 3 surah, 3 pembahasan. Yang pertama, bi ayyumayyiza bainal furudi was sunan. Nah, yang pertama, dia tahu bi ayyumayyiza. Dia tahu mana yang wudhu itu yang fardu atau yang sunnah. Ya alhamdulillah seperti yang kita amalkan, yang seperti kita baca kemarin gitu kan, bisa membedakan dalam anggota wudhu itu, dalam kita berwudhu ada basuhan itu yang wajib, ada basuhan itu yang sunnah. Bisa aja membedakan yumayyiz, bisa membedakan mana saja yang wudhu, yang mana saja yang sunnahnya gitu, mana saja yang wajibnya gitu, bisa kita bedakan. Maka wudhunya sah. Gitu kan? Kalau yang sunnah basuh 2 telapak tangan gitu, kumur-kumur, masuk ke hidung. Kalau masuk wajah itu hukumnya wajib, tangan wajib, ngusap rambut itu wajib, telinga sunat, itu kan, kaki wajib gitu. Bisa kita bedakan seperti itu. Itu masuk poin yang pertama. Kalau poin yang kedua, bi ayya'taqida kulluha furudun. Nah, inilah furudun. Dia meyakini semua anggota wudhu ini fardu. Nah, ada orang ini meyakini semua anggota fardu, mulai dari basuh 2 telapak tangan sampai ke kaki, itu semuanya wajib, kata dia. Kalau dia berkata seperti itu, kemudian dia berwudhu, apakah sah wudhunya? Tetap sah wudhunya. Tetap sah wudhunya. Dia meyakini semua anggota fardu wudhu itu semuanya wajib. Basuh 2 telapak tangan wajib, kumur-kumur wajib, masuk air ke hidung wajib, itu. Basuh wajah wajib, tangan wajib, rambut wajib, telinga wajib, kaki wajib. Penting semua anggota wudhu itu semua diyakini bahwa semua itu hukumnya wajib. Kalau ada orang yang seperti ini, kemudian dia berwudhu,
Apakah sah wudhunya? Sah wudhunya. Yang penting selama dia itu tidak meyakini yang fardu itu sunnah. Itu intinya. Intinya selama orang itu tidak meyakini yang fardu itu sunnah. Jadi bi'ayya'taqida kulluha furudun. Semua itu dianggap sebagai fardu. Yang ketiga, dalam surah tadi itu ada 3 surah dari poin tadi. Ayat tidak anna fihal furud wa sunnah walakin la yumayyizu fiha. Ayat tidak anna fihal furud wa sunnah walakin la yumayyizu fiha. Dia meyakini bahwasanya di antara amalan wudhu itu ada yang rukun dan ada yang sunnah. Akan tetapi walakin la yumayyizu fiha, akan tetapi dia tidak tahu yang mana gitu, tidak bisa membedakan. Berarti ini lawan dari poin yang pertama tadi. Kalau poin yang pertama tadi kita katakan orang tuh bisa membedakan ini yang fardu, ini anggota yang fardu dibasuh, ini anggota yang sunnah dibasuh. Tapi sekarang dia mengatakan dia masih meyakini bahwa di anggota wudhu itu ada basuhannya sunat dan ada basuhnya fardu. Tapi sekarang kalau kita tanya dia tidak tahu. Misalkan ada orang berwudhu, Fulan, itu berwudhu ya, ya. Basuhnya sunat mana aja gitu. Basuhnya sunat mana saja gitu. Dan basuhnya wajib mana saja. Sebenarnya saya meyakini bahwa dalam wudhu ini ada yang basuh itu wajib, ada yang sunat. Tapi saya tidak bisa membedakan, maksudnya saya tidak tahu tempat-tempatnya di mana gitu. Tapi saya meyakini di wudhu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi kita ditanya, ketika menjelaskan, tapi saya tidak tahu gitu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi dia masih meyakini bahwa di wudhu itu ada yang sunnah, ada yang fardu. Tapi dia tidak tahu mana tempat-tempat yang wajib, mana tempat-tempat yang sunnah. Yang ketiga, kalau ada orang seperti ini, maka wudhunya tetap sah. Tetap sah. Yang penting artinya selama dia tidak meyakini yang fardu itu sunnah, bagaimanapun caranya dia meyakini yang lain, maka wudhunya tetap sah. Itu. Kalau kalau Imam Ibnu Hajar berkata Imam Ibnu Hajar berkata, yasihu hatta la farqa baina alim wa jahil. Jadi Imam Ibnu Hajar berkata, yasihu hatta la farqa baina alimin wal jahil. Tidak ada dibedakan wudhunya orang yang alim gitu. Wudhunya orang yang alim atau orang jahil tidak tahu selama dia tidak mengiktikadkan atau yang mengiktikadkan yang fardu itu sunnah dikerjakan. Nah, itu. Atau mengiktikadkan salah satu surah yang 3 tadi, maka wudhunya tidak sah gitu. Jadi kata Imam Ibnu Hajar mengatakan la farqa baina alim wal jahil gitu. Selama dia itu tidak mengiktikadkan yang fardu itu wajib, maka wudhunya tetap sah itu. Maksudnya orang yang alim di sini adalah yang telah mengetahui membedakan mana yang fardu yang sunnah. Gitu. Jadi kata Imam Hajar itu tidak ada dibedakan. Yang penting wudhunya sah. Selama orang tidak meyakini yang fardu itu sunnah. Itu syarat wudhu dan musli selanjutnya. Selanjutnya adalah syarat wudhu yang selanjutnya adalah al-ma'ut tahur gitu. Selanjutnya adalah al-ma'ut tahur. Jadi syarat wudhu mesti dengan air yang mensucikan. Jadi tahur itu suci dan mensucikan. Jadi mesti kita berwudhu itu memakai air yang tahur. Air tahur itu adalah suci dan mensucikan.
Apa itu al-ma'ut tahur? Itu kan. Jadi apa yang dimaksud dengan al-ma'ut tahur itu? Apa? Jadi al-ma'ut tahur itu adalah al-ma'ul mutlak gitu. Jadi al-ma'ul mutlak, air mutlak. Al-ma'ul mutlak itu apa? Al-ma'ul mutlak apa? Al-ma'ul mutlak adalah ma yusamma ma'an bila qaidin lazim. Yang katakan air mutlak itu ya bila qaidin lazim, tidak ada tanpa qaid. Dalam kata-kata bila qaidin lazim, maka di sini ada dua surah. Itu. Ma yusamma ma'an bila qaidin lazim bila qaidin aslan. Dinamakan air itu tanpa butuh qaid, ya aslinya air itu tidak ada qaid gitu. Yang kedua, ma yusamma ma'an ma'al qaidi lakin qayaduhu munfak. Ma yusamma ma'an ma'al qaidi lakin qaiduhu munfak. Kaid yang tidak lazim, ada punya kaid yang bisa kayak itu munfak, itu lepas. Contoh seperti di awal kita itu kan disebutkan pembagian air ada 7 gitu kan. Misalnya ada ma'ul bahri gitu. Nah, ma'ul salji gitu. Ma'ul barodi. Jadi ada yang di belakang itu atau misalnya ma'un nahar, air sungai. Jadi air dengan sungai itu namanya ada kait. Ada kait. Sebagaimana yang kita jelaskan di masalah air kemarin, masalah macam-macam air, di antaranya adalah air mutlak. Itu kita sebutkan juga kayak apa saja yang air mutlak tersebut. Gitu. Ma'ul mutlak. Jadi air yang kalau ada juga kaitnya tapi bisa dipisahkan. Ma'un nahar, ma'ul sal. Jadi antara ma dengan sal itu kan ada kait. Ma sal gitu. Jadi kalau air mutlak ini orang katakan air. Jadi dipahami air itu, air putih gitu. Kalau misalkan air teh, air susu, itu kan ada kaitnya. Misal air susu, air dengan susu, berarti ada kaitnya susu. Misal kalau kita saya minta air susu atau minta saya air teh gitu. Ketika kita mengatakan saya minta air, apakah orang itu dikasih air teh? Tidak gitu. Maka mesti disebutkan teh atau susunya gitu. Itu namanya kait lazim ya. Yang mana kait itu sangat sangat dibutuhkan. Kalau tanpa menyebutkan kait tersebut, maka seorang itu tidak bisa mengasih apa yang minta gitu. Tapi kalau mutlak itu tidak ada kait seperti itu. Tidak ada kait lazim. Bila kait lazim. Jadi yang misalnya tidak termasuk yang keluar dari air mutlak, sebagaimana kita jelaskan di awal pertemuan, itulah misalnya ma'ul mutaghayyar gitu. Ma'ul mutaghayyar, ma'ul mustakmal, ma'ul mutanajjis gitu. Maka semua itu tidak air mutlak. Kalau kita berwudu dengan air tersebut, maka wudu kita tidak sah. Kalau kita mandi dengan air tersebut, maka mandi kita tidak sah. Jadi mesti dengan air yang mutlak. Itu masalah al-ma'ut tahur. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, selanjutkan syarat selanjutnya adalah syarat yang ke-8. Syarat wudhu dan mandi itu adalah izalatun najasah ainiyah. Syarat selanjutnya adalah syarat wudhu dan mandi itu menghilangkan najis ain. Menghilangkan najis ain. Izalatun najasah ala ainiyah. Syarat wudhu atau mandi itu menghilangkan najis ain. Gitu. Maka baru sah basuhan wudhunya atau mandinya kalau telah menghilangkan najis ainnya.
Yang mana najis ini nanti ada dua macam. Ada najis itu najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Tuh. Kalau hadas gitu juga ada dua. Ada hadas itu hadas akbar, ada hadas asghar. Kalau najis ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Jadi kalau najis itu ada dua kan, najis ainiyah atau najis hukmiyah. Yang katakan najis ainiyah adalah allati laha jirmun aw wasfun. Allati laha jirmun aw wasfun. Jadi yang katakan najis ainiyah adalah najis ain kata orang allati laha jirmun aw wasfun. Jadi najis ainiyah itu adalah ada wujud najis atau zat najisnya itu atau ada sifatnya. Awas pun sifatnya itu sifatnya tiga, tidak air gitu kan. Maksudnya ada rihnya gitu, baunya, ada ta'amnya, rasanya, ada warnanya, launnya. Ada baunya, ada rasanya, ada warnanya. Tuh. Maka itu namanya najis ainiyah. Jadi najis ainiyah itu kan ada wujud jirimnya, ada zatnya lagi tuh. Ada zatnya. Atau nanti tidak ada wujudnya akan tapi ada sifatnya. Tidak ada bentuk, tidak ada zat najis tersebut akan tetapi sifatnya ada. Kalau sifat kita lihat dari tiga itu, ada baunya, ada warnanya, ada rasanya gitu. Nah, misalkan sekarang jirimnya atau zatnya hilang, akan tetapi ada bekas, misalkan warnanya kuning gitu kan, kayak kotoran anak kecil atau kotoran lagi tuh menempel di tangan kita, di anggota wudhu kita atau anggota mandi badan kita, nempel gitu. Setelah kita hilangkan, akan tekan tuh kita bersihkan sama air kan hilang. Akan tapi sifatnya masih ada. Nah, di antara sifat itu adalah warnanya masih ada warna kuning. Apakah itu telah hilang najisnya? Belum. Maka tetap masih ada najis ainiyahnya gitu. Atau jirimnya tidak ada, akan tetapi rasanya ada gitu. Misalkan sekarang ada najis nempel, kita bersihkan sama air, kemudian warnanya tidak ada gitu, baunya tidak ada, coba kita jilat gitu, kita rasakan, masih ada nggak rasanya gitu? Ya mungkin rasanya kayak asam-asam atau apa gitu kan. Nah, kalau masih ada rasa-rasa, berarti itu masih ada najis. Atau sekarang jirimnya, zatnya tidak ada, akan tetapi baunya ada gitu. Coba kita baunkan najis tadi. Sekarang udah bersihkan. Kita coba baunkan. Masih ada nggak bau najis itu? Kalau masih ada, berarti itu masih ada najis ainnya. Gitu. Itu najis ainnya. Berarti kalau sebaliknya, kalau najis hukmiyah, laisa laha jirmun aw wasfun. Jadi kalau najis hukmiyah, zat najis itu tidak ada dan juga sifatnya najis tidak ada. Gitu. Jadi tadi kita katakan kalau najis ainiyah adalah ada zatnya gitu. Ada zatnya atau sifatnya. Atau kalau tidak ada zatnya, mungkin ada salah satu sifat yang tiga. Tapi sekarang kalau najis hukmiyah, itu tidak ada semuanya. Zatnya tidak ada, warna tidak ada, baunya tidak ada, rasanya tidak ada. Gitu. Tapi dia masih dikatakan najis. Contohnya, kabauli sobiyin jaf. Seperti kencing anak kecil yang kering. Kabauli sobiyin jaf. Seperti kayak kencing anak kecil yang kering. Itu mungkin anak kecil yang berumuran 1 atau 2 minggu gitu kan, yang baru melahirkan umurnya 1 atau 2 minggu, kemudian kencing gitu. Karena baju kita, kemudian kita biarkan saja tanpa kita basuh gitu. Biarkan akhirnya kering. Sudah kering itu kan kita bau nih baju kita yang dikencing tadi tidak ada baunya.
Tidak ada baunya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya. Gitu. Dan juga tidak ada zatnya gitu. Najis kencing itu masih kita katakan itu najis itu kita katakan najis. Akan tetapi najisnya adalah najis hukmiyah. Ya, ya misalkan tadi kan najis pipis bayi yang berumur 1 atau 2 minggu. Gitu. Cuman tak kala najis itu tidak ada, kita basuh kemudian kan itu kering gitu. Kiringkan maka sifat jirimnya tidak ada dan sifat intikanya tidak ada. Maka itu tetap juga kategorikan itu najis. Kan tapi itu najis hukmiyah. Jadi bukan berarti tak kalah jadi bukan kita artikan gitu. Jadi bukan berarti tak kalah sifatnya tidak ada gitu kan. Zatnya tidak ada, bukan berarti najis itu hilang, bukan. Karena izalatun najasah bima mutlak. Karena untuk menghilangkan najis itu harus dengan air mutlak. Kalau selagi tidak ada air mutlak dialirkan ke najis tadi, meskipun bertahun-tahun, itu maka masih kita kategorikan yang atau kain tadi yang kena pipis, itu maka tetap kita katakan itulah tetap mutanajis gitu. Tetap mutanajis. Walaupun itu bertahun-tahun. Selama najis itu belum kita alirkan air gitu, air mutlak. Karena menghilangkan najis itu mesti dengan bima mutlak. Gitu. Jadi sekarang syarat wudhu itu kan izalatun najasah. Izalatun najasah aini ya. Kalau kita berwudhu dan anggota wudhu ini bernajis dan ada jirimnya atau zat sifatnya, misal kita berwudhu kan, ada nempel najis di tangan kita gitu. Dan najis yang menempel di tangan kita. Jadi kan syaratnya kita katakan syarat mandi atau syarat wudhu itu syaratnya adalah wajib dihilangkan dahulu najis itu. Jadi najis itu mesti dihilangkan. Karena biasanya najis ain itu akan menghalangi air sampai ke kulit gitu. Jadi setelah dibersihkan baru kita dibersihkan airnya, baru kita berwudhu. Artinya baru kita menghilangkan hadas. Tapi di kata-kata izalatun najasa ainiyah, izalatun najasa ainiyah mesti ada kait. Allati tazulu bi ghuslatin wahidah. Jadi mesti izalatun najasa ainiyah kan itu syarat sebelum wudhu. Apabila najis ainiyah itu la tazulu bi ghuslatin wahidah. Nah, kalau najis itu tidak bisa dibersihkan satu kali, maksudnya najis sekarang banyak, zatnya banyak jadinya najis sekarang nempel. Tidak bersih, tidak bisa kita bersihkan dengan satu kali basuhan. Itu. Karena jadinya banyak atau sifatnya banyak. Maka itu tidak mesti kita la tazulu bi ghuslatin wahidah. Maka itu tidak mesti dibasuh pertama basuh satu kali saja. Kalau itu zatnya banyak atau sifatnya banyak. Adapun kalau najis itu ainiyah yumkinu izalatu bi ghuslatin wahidah. Kalau najis itu masih najis ainiyah, tetapi mungkin kita basuh sekali saja bi ghuslatin wahidah atau dia itu najis hukmiyah. Falaisa bisyartin. Maka tidak disyaratkan izalah itu sebelum berwudu atau mandi. Maka boleh satu kali basuhan untuk mengangkat najis dan untuk mengangkatkan hadas sekaligus. Oke. Jadi sini kan kita katakan tadi izalatun najasah ainiyah itu kan menjadi syarat
untuk wudhu dan mandi kan sebelumnya gitu. Itu ada kaitnya la tazulu bi ghuslatin wahidah. Itu kayaknya penting. Jadi izalatun najasa ainiyah itu menjadi syarat sebelum wudhu atau mandi. Ada kaitnya allati la tazulu bi ghuslatin wahidah. Itu kaitnya. Jadi yang mana najis itu tidak mungkin dibersihkan satu kali saja. Maka najis itu menjadi syarat. Maka membersihkan izalahnya itu menjadi syarat sebelum wudhu atau mandi. Adapun kalau najis itu masih aininya, tapi yumkinu izalatu. Nah, izalatu bi ghuslatin wahidah. Dia masih najis aininya, tapi mungkin gitu. Kita sekali basuhan bersih. Berarti najis itu sifatnya sedikit atau zatnya sedikit gitu. Atau dia itu najis hukmiyah. Falaisa bi syartin. Falaisa maksudnya falaisa izalatun najasa ainiyah laisa bi syartin. Tuh, maka izalah najasa ainiyah itu tidak termasuk syarat kalau memungkinkan basuh sekali. Nah, contohnya misalkan sekarang kita membersihkan popok anak kecil gitu kan, popok anak kecil yang baru umur 1-2 minggu tadi, kemudian tangan kita kena kencing bayi tersebut, kencing gitu kan, kemudian tidak langsung kita basuh tangan kita sama air, kita biarkan sampai tangan kita kering gitu kan. Jadi nanti ketika kita berwudu itu kan ini kan maksud najis ini hukumnya gitu. Atau kalau najis ainiyah seperti itu juga. Mungkin ada najis ainiyah yang nampak zatnya gitu kan. Yang ada baunya tadi atau sifatnya gitu tiga tadi, salah satu tiga tadi. Tapi mungkin dibasuh satu kali saja. Nah, sama dengan hukumnya gitu juga. Maka izalah itu bukan syarat. Nah, jadi ketika tadi kencing udah kering gitu kan, maka ketika mau berwudu, maka tidak mesti, maka izalah di sini bukan syarat sebelum wudhu. Jadi boleh ketika berwudhu langsung menghilangkan najis sama menghilangkan hadas. Satu kali basuhan. Gitu. Nah, oke. Jadi mesti satu kali saja. Satu kali saja itulah bersamaan menghilangkan najis dengan menghilangkan hadas. Tuh. Tapi kalau najis itu banyak, tidak memungkinkan satu kali basuh, maka itu menjadi syarat izalah najis ini ya. Maka itu menjadi syarat sebelum berwudhu. Maka mesti dibersihkan dulu gitu kan, bersihkan airnya sama sifat-sifatnya itu. Bersihkan, habis itu baru kita berwudhu atau menghilangkan hadas. Tapi mungkin kalau kita mungkin rasanya dengan satu kali basuhan, maka kita langsung berwudhu, pas basuh tangan itu langsung basuh tangan pertama, langsung basuh menghilangkan najis dan menghilangkan hadas. Nah, maka itu tidak menjadi syarat. Itu izalatun najasa ainiyah. Jadi kaitnya la tazulu bi ghuslatin wahidah. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Baru sampai 8 syarat. Ada yang mau ditanyakan? Dasar wudhu dan mandi tadi. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Insya Allah akan kita lanjutkan di Rabu minggu depan. Sebelum ditutup, mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin itu yang berkaitan dengan puasa, mungkin silahkan ditanyakan. Atau masalah ini, silahkan juga.
Atau masalah puasa nanti kalau tidak bisa dijawab mungkin saya jadikan PR gitu. Mumpung sekarang kan mumpung di bulan puasa mungkin ada masalah-masalah yang enggak ragu gitu. Oke, kalau tidak ada yang menanyakan, mungkin kita tutup saja. Mungkin teman yang di Indo mungkin mau persiapan berbuka gitu kan. Ya, kita sambung di minggu depan. Insya Allah syarat yang wudhu atau mandi yang ke-9. Itu tentang ya, syarat 9. Kalau nggak salah semua itu ada sekitar syaratnya. Kalau yang di kitab ini ada sekitar 16 syarat lah. 16 atau 15 syarat. Berarti ada berapa poin lagi yang kita bahas minggu depan. Habis syarat wudhu ini masuk kita ke pasal baru lagi. Itu pasal tentang mengusap 2 sepatu. Insya Allah. Oke, kita tutup. Kalau ada kata-kata saya tidak bertempat pada tempatnya, mohon dimaafkan. Dan bagi teman-teman yang di Indonesia mau bersiapkan berbuka puasa, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, kita kaji hari ini, mudah-mudahan menjadi berkah dan ibadah gitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk juga ya ibadah gitu, ibadah di bulan puasa. Jadi ibadah itu bukan mesti baca Al-Qur'an saja gitu. Jadi belajar agama untuk ilmu juga ibadah. Jadi bukan mesti baca Al-Qur'an saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin innahul ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.